Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Putulina Kartika Putri dari kelas 2C dengan NIM 241705168. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan uang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah dari uang. Oke. Yang pertama, orang terdahulu tidak mengetahui apa itu uang. Orang-orang terdahulu mendapatkan atau melakukan tukar-menukar dengan cara barter. Barter sendiri diartikan sebagai proses menukar barang yang bernilai atau berguna, yang bermanfaat bagi setiap penukarnya. Contoh, si A menukarkan garam dengan si B, sedangkan si B mempunyai beras. Maka dari itu si A akan mendapatkan beras, sedangkan si B akan mendapatkan garam. Itulah proses barter. Lambat laun, barter ini tidak lagi digunakan. Mengapa demikian? Karena barter dinilai tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang setiap tahunnya selalu meningkat. Maka dari itu, dicetaklah uang logam. Terdahulu, uang logam nilainya tidak begitu tinggi. Beda dengan sekarang, yang dimana sudah ada uang kertas. Dulu, logam digunakan sebagai alat tukar atau transaksi yang dimana dilakukan oleh masyarakat yang melakukan transaksi terdahulu itu menggunakan uang logam. Lambat laun, uang logam ini mulai tersingkirkan. Mengapa demikian? Karena lagi-lagi karena permintaan dari setiap individu itu meningkat dan nilai dari uang logam itu sendiri tidak bisa memenuhi dari permintaan setiap individu tersebut. Maka dari itu adalah uang kertas. Dicetaklah uang kertas. Di Indonesia sendiri yang mencetak uang kertas itu adalah Bank Indonesia, yang dimana prosesnya panjang sekali. Yang dimana Bank Indonesia itu pada tahap akhirnya adalah mengedarkan uang ke setiap bank-bank yang ada di Indonesia. Contohnya Bank BCA, Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank BPD, dan bank-bank lainnya. Barulah nantinya akan sampai lagi ke tangan masyarakat. Nah, uang di Indonesia sendiri itu sudah banyak sekali pecahannya. Pecahan yang paling tertinggi itu adalah 100.000, yang paling terendah di Indonesia adalah Rp1.000. Informasi sedikit bahwa Indonesia adalah mata uangnya adalah rupiah. Nah, rupiah sendiri di Indonesia jika artinya menukarkan rupiah dengan US dollar itu kita terkena biaya tambahan. Mengapa demikian? Karena nilai dari mata uang itu artinya berbeda setiap negara dari Indonesia maupun Amerika, seperti itu. Nah, muncul satu pertanyaan. Apa jadinya kalau di seluruh dunia mata uangnya itu sama? Ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama itu ada satu bank yang akan mengedarkan uang. Contoh saja mungkin satu dunia menggunakan mata uang rupiah, maka akan satu bank yang akan mengedarkan uang tersebut. Yang kedua, kemungkinan kedua yang akan terjadi yaitu tidak ada nilai tambah yang apabila melakukan tukar uang tidak ada nilai tambah. Contoh, kita yang dulu seumpama menukar uang rupiah dengan uang dolar itu terkena nilai tambah, maka sekarang tidak akan terkena nilai tambah karena setiap negara itu di belahan dunia sama mata uangnya. Seperti itu. Itu adalah dua contoh yang akan terjadi jika seluruh dunia menerapkan mata uang yang sama, yaitu rupiah, seperti contohnya. Fakta-fakta
unik tentang uang sendiri itu adalah alat transaksi yang kita gunakan sehari-hari, yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, mulai dari membeli makanan, membeli pangan, sandang, papan. Nah, dari sanalah kita akan menggunakan uang itu sebagai proses transaksi jual beli. Apa jadinya jika tidak ada uang di dunia ini? Maka akan balik lagi. Kita akan mengenal proses barter itu sendiri. Artinya dari orang zaman dahulu kita sudah mengenal proses tukar menukar dengan cara barter, dan lambat laun sampailah pada saat ini kita mengenal uang sebagai alat tukar menukar secara resmi. Artinya alat transaksi secara resmi itu adalah uang. Uang sendiri itu bisa saja menjadi baik jika kita mengolahnya atau mengelola uang itu sendiri dengan baik, seperti bagaimana kita membagi uang-uang tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang kita perlukan, seperti itu. Mungkin kita bisa membuat list-list apa saja yang dibeli dengan uang mungkin 1 juta rupiah, kita bisa membeli apa saja gitu. Uang itu sifatnya sangat krusial. Mengapa demikian? Karena uang adalah hal yang sensitif jika dibicarakan, karena dari uang kita bisa mendapatkan segalanya, dan uang itu bisa juga kita gunakan sebagai alat untuk memperlancar proses kita dalam melakukan transaksi jual beli. Dan negara kita juga di Indonesia itu menggunakan uang sebagai proses di mana kita bisa mengelola negara ini. Kita memproses pendapatan ini dari artinya uang masyarakat, yaitu uang pajak, uang dari layanan masyarakat itu kita mendapatkan uang, dan negara mengelola uang pajak itu sebagai pendapatan negara dan digunakan kembali untuk membangun atau memenuhi infrastruktur negara, infrastruktur masyarakat seperti jembatan, jalan, rumah sakit, kereta api, dan lain sebagainya. Maka dari itu, uang sangatlah penting. Dan uang adalah segalanya, namun belum tentu dari setiap apa yang kita miliki itu bisa dibeli dengan uang, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat materinya. Semoga bermanfaat, memberikan insting-insting yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.